Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wangan 22, yang kami hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Wangan 22 yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Puji syukur kami surahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan syafaat beliau kita dapat menikmati dunia ini dalam keadaan berderang, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara hari ini adalah acara diseminasi budaya positif SD Negeri Wangan 22 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dede Munalib. Namun sebelum masuk ke dalam acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Endar Evanto. Dilanjutkan pemaparan atau penyampaian materi tentang diseminasi oleh Bapak Ibu. Untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Endar Evanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang hormat Mas Bapak Dede Munalib selaku pengisi materi Pak, pengisi materi dari program lagi. Pada yang hormat Bapak Ibu guru dan penjaga SD Alhamdulillah kita berkat bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberikan berkat sehat walafiat dalam pertemuan yang dikatakan termasuk dari program tugas dari Pak Dede. Salam salam terbuka kita panjatkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita telah kita mendapatkan sahabatnya. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini alhamdulillah salah satu guru dari SD 22 yaitu Pak Dede Munalib telah melaksanakan sebagai tugas selesai Pak, sebagai tugas dari salon penggerak. Itulah tugas-tugas yang harus dijalani. Semua Pak, ini anak sudah lolos, jadi apapun tugasnya harus dijalankan. Alhamdulillah Pak Dede mengawali di SD sini, semoga selanjutnya Bapak Ibu guru nanti bisa ikut tes dan insya Allah dikasih hasil yang terbaik, yaitu lolos di salon penggerak. Bagi yang belum lolos seperti kemarin lagi, tidak patah semangat Pak, tidak usah patah semangat, masih banyak kesempatan. Semoga tidak ada waktu Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan untuk kemarin lolos menjadi guru penggerak, tahun-tahun sebelumnya akan lolos. Bapak Ibu nanti ada mungkin beberapa hal yang akan disampaikan dari Pak Dede selaku calon guru penggerak tentang tugas-tugas beliau, yaitu yang pada ini adalah diseminasi budaya positif. Dari judulnya saja sudah ada kata positifnya nih. Jadi insya Allah nanti semoga nanti yang
apa yang disampaikan dari Pak Dede dapat dimanfaatkan, dapat diterima, dan dapat dipraktekkan Bapak Ibu dalam khususnya dalam pembelajaran ke anak didik kita. Oke. Semoga nanti apa yang disampaikan dapat syukur-syukur dapat kita terapkan, dapat diterapkan dan bermuara pada anak didik kita. Oke. Mungkin Pak Dede dari sekian lama sudah banyak sekali Pak Dede apa yang Pak Dede terima dari bimbingan guru penggerak, mungkin sudah banyak asam garamnya di pas kemarin musim Zoom itu Pak, Zoom terus apa Pak? Zoom terus. Makanya nanti Bapak Ibu guru nanti yang sudah siap nanti sudah ikut tes guru penggerak, kalau lolos berarti nanti sudah ada psikotakonan Pak Dede karena sudah pengalaman kedua nih. Alhamdulillah seperti itu alhamdulillahnya. Ada yang untuk psikotakonan dan juga Pak Dede diharapkan nanti kalau sudah lolos, sudah dapat sertifikat, mohon nanti Bapak Ibu yang lolos dibantulah ilmu yang sudah Pak Dede mohon ditularkan ke Bapak Ibu yang lain, agar bermanfaat di Pak Dede. Paling tidak tugas-tugasnya turun, bukan turun, tapi cara-caranya gimana deh? Kalau masa tugas dikerjakan sendiri, tapi mungkin caranya atau itu ada Pak Dede nanti untuk bahan pertanyaan. Alhamdulillah. Untuk saat ini berarti berapa orang Pak yang di Talang? Talang sekarang ada 4 orang. Ada 4 orang, berarti termasuk Langkang karena satu kecamatan dari berbagai ratus guru cuma ada 4 orang yang sudah lolos masuk ke program calon guru penggerak. Sekolahnya juga ada sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, dan guru penggerak. Alhamdulillah desa kita ada Pak Dede sudah mulai duluan. Bapak Ibu, monggo nanti setelah ini bisa diterapkan apa yang Pak Dede sampaikan, apa yang Pak Dede berikan tentang materi desalinasi budaya sehat. Monggo untuk segera ditindaklanjuti. Kira-kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Tiparto yang telah memberikan sambutannya, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara yang selanjutnya itu acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita Pak Dede Muhammad. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terus Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena sudah menyempatkan hadir di sini dalam kegiatan diseminasi yang saya lakukan Bapak Ibu. Dan seperti itu sudah menyempatkan waktunya sidongannya apa pengarah pihak instansi atau ngobrol ngalor ngidul dengan tak paksa gitu kumpul melu acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mendefinisikan apa itu budaya positif di sekolah itu. Nah, selama 1 jam ke depan nanti kita akan apa ya namanya, bercengkrama, takon-takonan, sharing, tanya jawab apa sih yang sudah kita lakukan, apa sih yang sudah kita laksanakan selama pembelajaran di sekolah, khususnya di SD Negeri Wangandawa 02 ini.
Baik Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Untuk mengawali kegiatan hari ini, nah di sini saya menampilkan itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ya sini sudah KMM topik 1. Aku kan takon mau bertanya. Ya kan ada dengan KMM dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang Bapak Ibu ketahui tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu apa sih? Coba boleh angkat tangan ya. Berani tak? Yang sudah mengikuti KMM topik 1. Nah, itu kan filosofi pendidikan. Iya, ya Bang Boro. Menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Artinya apa ya? Yang lu. Nah, baik Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu guru sebagai tenaga pendidik, yaitu memiliki tugas menuntun anak didiknya atau siswanya ya. Yang selama ini kita laksanakan atau saya laksanakan yaitu seringkali kita bukan menuntun tapi lebih banyak menuntut. Betul tidak? Menuntut pengen jadi seperti apa sih sesuai keinginan gurunya. Agar anak bocah keren, kalau ada anak yang nakal, kalau ada anak yang kurang mampu, kita seringnya itu memberikan suatu punishment kepada dia, menuntut agar anak kita menjadi seperti yang kita inginkan. Namun jika kita melihat filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harusnya menuntun siswa untuk mencapai kodratnya. Kodrat apa ya? Apa yuk? Ketentuannya, bawaan dari lahir. Kodrat menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat keadaan, yang ketiga kodrat zaman. Nah, topik 1 ada. Yang kita ada, harusnya kan urutan begini. Ada di KMM ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru itu mengarahkan siswa untuk mencapai kodrat-kodratnya. Itu yaitu akan mendampingi dan memberikan dukungan kepada murid agar tumbuh sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tentang trilogi pendidikan. Masih ingat Bapak Ibu semboyan kita? Ingat Sosum Tilogo. Yang kedua Ingat Mangun Karso. Yang ketiga, iya, artinya apa? Di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat motivasi, di belakang memberikan dorongan kepada siswa kita. Nah, itulah yang kita lakukan sebenarnya sebagai guru, bukan menuntut siswa kita agar menjadi apa yang seperti kita inginkan, namun menuntut siswa kita agar menjadi apa yang mereka inginkan. Itulah pendidikan nasional yang sekarang ini. Lanjut. Di sini ada pertanyaan. Apa yang terpenting saat ini dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan? Menurut panjenengan? Ayo,
itu menyenangkan. Apa sih yang terpenting dalam proses pembelajaran kita saat ini? Penguasaan anak, boleh. Ada keaktifan dari siswa, bisa. Boleh. Pembentukan karakter. Ada lagi yang mau mencoba? Aktifkan lagi tidak? Ya Bu. Nah, Bapak Ibu, dari metode yang kita pelajari, yang kita laksanakan dalam pembelajaran, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, ini Bapak Ibu, yaitu yang terpenting adalah pembentukan karakter dan budi pekerti dari siswa. Mengapa kita lebih dorong mementingkan ini daripada yang lain? Pembiasaan. Pembentukan karakternya sudah terarah, terbiasa ya, begitu. Ada yang mencoba memberikan pendapat yang lain. Mengapa sih pembentukan karakter dan budi pekerti ini lebih penting pada tujuan pendidikan nasional saat ini? Kalau karakternya sudah kuat, materi akan mudah masuk. Betul sekali. Ada yang lain tadi? Mencoba. Ini saya punya sebuah hipotesa. Kalau kita mengajarkan tentang aspek kognitif, pengetahuan, jika guru saat ini dibandingkan dengan Google, lebih pintar mana? Lebih pintar Google kalau masalah kognitif atau pengetahuan. Namun Google tidak memiliki yang kita miliki, kemampuan untuk menumbuhkan karakter anak siswa yang lebih baik, yang lebih luhur. Maka dari itulah tujuan pendidikan saat ini yaitu mementingkan untuk tumbuhnya karakter dan budi pekerti pada diri anak. Dengan tujuan apa? Terbentuknya karakter yang luhur dari bangsa kita. Tidak menciptakan para koruptor baru. Kalau cuma pintar, saya yakin mereka akan menjadi manusia yang licik, manusia yang bisa menghitung-hitung angka-angka, yang bisa menentukan untuk dirinya sendiri. Namun jika karakter sudah terbentuk, insya Allah hal-hal tersebut bisa diminimalisir. Seperti itu tujuannya. Ya Bapak Ibu. Jadi sejauh-jauhnya murid bukan hanya membutuhkan kecakapan kognitif, namun melainkan juga hal yang penting dari seluruh rangkaian pendidikan adalah budi pekerti, akhlak dan moral yang baik. Dan itulah muara akhir pendidikan kita saat ini. Karena maraknya kasus-kasus yang di luar moral kita. Tuh, next. Kemudian budaya positif. Di sini ada kata budaya positif. Menurut saya Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya kebiasaan yang baik. Betul sekali. Jadi untuk menumbuhkan budi pekerti dan karakter yang luhur membutuhkan kebiasaan yang baik.
Nah, sebagai budaknya mau menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolahnya. Ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun untuk siswa kita, kita baru bisa menciptakan sebuah budaya positif. Maka kita itu. Terus dalam menciptakan budaya positif, dapat menerapkan berbagai konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol distribusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, distribusi ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul pada saat melaksanakan tugas. Oke, next. Nah, budaya-budaya positif yang tidak kita laksanakan seperti ini ya, Pak ya. Setuju dan? Nah, ini merupakan contoh-contoh budaya positif yang perlu kita pertahankan di SD kita. Tidak sangat bagus sebetulnya, namun ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Next. Nah, ini juga di situ selain budaya positif juga pembelajaran kita kalau bisa itu berpihak kepada siswa. Pembelajaran berpihak kepada siswa yang bagaimana? Siswa aktif, membimbing, mengarahkan, menuntun, ya. Intinya siswa senang di dalam pembelajaran. Jangan terlalu ditekan. Kalau kita saya sendiri, saya tidak terlalu mementingkan untuk materi, terserah saja. Saya lebih mementingkan bagaimana ya pembentukan karakter siswanya. Kalau materi bisa mencari ilmu di dalam buku tentu saja. Namun dalam pembentukan karakter, saya lebih menekankan ke situ. Okay. Next. Nah, budaya positif tadi yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Aku pandai-pandai. Disiplin positif. Tadi ada budaya positif, sekarang ada disiplin positif. Contoh masuk ke Apa sih disiplin positif? Nah, memakai pakaian seragam, masuk kelas tepat tuh. Terus apa lagi masuk sekolah tepat tuh. Itu guys. Nah, sebetulnya disiplin positif ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mendisiplinkan perilaku siswa, namun dengan cara yang positif, bukan menekan. Itu yang namanya disiplin positif. Saya tahu jawaban jujur ya. Jawaban jujur. Nek kelas amal bocah sing nakal. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatur anak tersebut? Jangan ngomong. Ya, yang baik itu diarahkan. Betul. Jangan terlalu memberikan hukuman. Ya. Apalagi ini anak SD Mangan Jawa 2. Nek diberi hukuman orang senang. Serius. 2 tahun di sini, oh iya, modelnya seperti ini. Saya tahu. Anak tidak mengerjakan PR, tak suruh beli sampah. Jangan senang aduh. Iya, di sini seperti itu. Ternyata karakter anak di sini itu seperti ini.
Tuh. Jadi kita harus punya sebagai guru harus punya teknik-teknik sendiri selain untuk memberikan hukuman seperti itu ya Bapak Ibu. Soalnya kalau semakin karena tambah akehnya kayak ini hukuman yang ini. Oh, karakternya seperti itu. Iya. Oke. Lanjut. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah yaitu membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat ini istilah-istilah baru unik ya. Pembelajar sepanjang hayat maksudnya apa? Betul ini berlaku untuk selamanya bisa berlaku belajar sepanjang hayat. Intinya kita sebagai manusia kan terus belajar ya sampai ajal menjemput kita semua itu ya makna dari belajar sepanjang hayat. Belajar secara terus menerus, mempunyai keingintahuan atas hal-hal yang baru. Nah, upaya dalam budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ya tadi pada disiplin positif, dengan adanya disiplin positif akan memunculkan motivasi-motivasi pada diri siswa. Nah, motivasi-motivasi tersebut menurut para ahli ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ingin disiplin, kita ingin terbiasa karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar tidak? Ngerasa orang terutama KNS ya. Iya. Benar kan? Karena ingin menghindari hukuman dan sertifikasinya cair, berarti pinjarnya aktif. Itu kan yang pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini lebih ya. Ada beberapa teman yang jika berangkat pagi hanya ingin mendapatkan pujian dari rekan-rekan guru yang lain atau dari kepala sekolah. Ini yang juga termasuk motivasi. Motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan merupakan motivasi eksternal. Nah, sedangkan tadi yang ketiga merupakan motivasi internal. Aneh ya? Nah, dari ketiga motivasi tersebut, menurut panjenengan yang terbaik untuk siswa itu yang mana? Timbul dari diri. Betul sekali. Betul sekali. Pengen makan esok karena hanya pengen makan esok. Rasa tanggung jawab. Iya, rasa tanggung jawab. Seperti itu. Aku pengen ngerjakan PR karena ini kan tanggung jawab saya. Rasa disiplin saya berasal dari diri kita. Dan yang terpenting ini, motivasi diri sendiri akan lebih bertahan lama daripada motivasi dari luar. Gitu. Ya, oke itu. Sudah.
contohnya ada baik, aku pengen tani esok terus karena apa ya, itulah tanggung jawab saya, motivasi saya atas keinginan saya sendiri, dibandingkan dengan aku pengen tani terus karena digugep wong kae untuk membanggakan wong kae. Kan beda rasanya, akan lebih bertahan lama atas kemauan sendiri daripada motivasi dari lu. Wah, nek wong kae wis ora seneng, ora bubar berarti wis. Kan piye jam piye? Waktu masih bujang. Menciptakan motivasi-motivasi itu sendiri kan, kalau saya sendiri selalu berpikir positif, apa yang saya lakukan itu akan selalu bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Itu kalau saya, sehingga saya pengen lagi ya pengen lagi, kalau tak rasa ini bermanfaat untuk saya juga untuk orang lain, maka saya melakukan hal tersebut. Nah, motivasi dari diri sendiri itu kan beda-beda, masing-masing punya karakter masing-masing, punya keinginan masing-masing, apa sih yang mendorong ya, seperti itu. Kalau selama ini baik untuk saya dan orang lain, why not? Ayo kita lakukan. Dan kayaknya destinasi semua tapi saya rasa ini akan lebih baik ada pengenalan ini. Nah, ini dia tadi ya, motivasi terbaik bagi diri siswa yang itu utamakan motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan mengerti sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, guru hendaknya menghindari pemberian hukuman dan reward yang berlebihan kepada siswa. Nah, fungsinya untuk apa? Meminimalisir motivasi eksternal, membangun kesadaran orang lain itu susah, bangun kesadaran awal KDP rodo angel, apa membangun kesadaran orang lain. Tapi insya Allah dengan keyakinan positif semua bisa dilakukan. Ngoten nggih, Bapak Ibu, anak-anak kita, ngoten nggih, jangan terlalu ditekan. Itu pesan. Dekatkan diri dengan siswa. Ngoten nggih. Nah, untuk menciptakan budaya positif, Bapak Ibu, di dalam kelas kita sebaiknya membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas? Apa mana? Apalagi itu keyakinan kelas? Panjenengan pernah karo murid membuat sebuah apa ya? Cah, kalau seperti ini menurut kalian bagaimana di kelas kita? Nah, seperti perjanjian. Terus sekali perjanjian awal pembelajaran. Aturan lebih aturan tapi yang kesepakatan antara siswa dan guru, itulah keyakinan kelas. Nah, ini akan penilaian kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersurat antara guru dan murid di dalam kelas. Why? Mengapa keyakinan kelas penting untuk ditanamkan? Bapak Ibu bisa dari situ menanamkan nilai kebajikan pada keyakinan murid dan guru akan lebih memotivasi murid dari dalam untuk melaksanakan budaya positif. Next. Nah, ketika motivasi sudah muncul dari dalam diri murid, maka secara tidak munculkan kesadaran untuk melaksanakan budaya positif. Alon-alonan ya bagi ya mahasiswa kita, jangan terlalu menekan, tapi dekatilah mereka.
anak-anak kan proper senang. Ya, kita perintahnya gampang kita dekat dengan mereka. Itu tanpa bukan karena rasa takut, tapi rasa hormat. Tuh, ini Bapak Ibu. Perintahnya gampang kita sudah dekat dengan mereka. Cak tolong digunakan, cak tolong ini ambilkan ini. Kan harus kayak gitu. Insya Allah bisa. Jangan terlalu menekan mereka. Okay. Next. Nah, dalam pelaksanaan disiplin positif, guru mempunyai posisi kontrol restitusi. Apa ini posisi kontrol restitusi? Yaitu ada 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima ini sing pernah dilakukan ini, sing sering dilakukan ini, yang sering dilaksanakannya. Jujur apa beda Bapak? Ya, guru sebagai apa di sini? Pemantau. Ini sudah bagus. Ya. Manajer. Kalau kita sudah tingkatnya manajer, berarti kita sudah oke. Sangat baik. Beda dengan hukum. Oke, kita bahas satu persatu. Menciptakan budaya positif, Bapak Ibu, di dalam kelas kita sebaiknya membentuk sebuah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Apa ngambil? Apa itu keyakinan kelas? Panjenengan pernah kalau murid membuat sebuah apa ya? Kalau seperti ini menurut kalian bagaimana di kelas kita? Nah, seperti perjanjian. Bukan perjanjian awal kemudian cerai. Aturan tapi yang kesepakatan antara siswa dan guru. Itulah keyakinan kelas. Ya. Nah, merupakan nilai ketika yang disepakati secara tersirat di atas surat antara guru dan murid di dalam kelas. Why? Mengapa keyakinan kelas penting untuk ditanamkan? Bapak Ibu bisa dari situ menanamkan nilai kebajikan pada keyakinan murid dan guru akan lebih memotivasi murid dari dalam untuk melaksanakan budaya positif. Oke, next. Nah, ketika motivasi sudah muncul dari dalam diri murid, maka secara tidak langsung memunculkan kesadaran untuk melaksanakan budaya positif. Alon-alonan ya Bapak ya, mahasiswa kita jangan terlalu menekan, tapi dekatilah mereka. Anak-anaknya proper senang. Ya, kita perintahnya gampang kita dekat dengan mereka. Itu tanpa bukan karena rasa takut, tapi rasa hormat. Tuh, Bapak Ibu, perintahnya gampangnya kita sudah dekat dengan mereka. Cak tolong benar, cak tolong ini ambilkan ini. Benar itu ya itu. Insya Allah bisa. Jangan terlalu menekan mereka. Oke, next. Nah, dalam pelaksanaan disiplin positif, guru mempunyai posisi kontrol restitusi. Apa ini posisi kontrol restitusi? Yaitu ada 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima ini sing pernah dilakukan ini
sering dilakoni yang sering dilaksanakan ya. Jujur apa ya Bapak? Ya, dulu sebagai apa di sini? Pemantau, seperti itu. Manajer, kalau kita sudah tingkatnya manajer, berarti kita sudah oke, sangat baik. Beda dengan hukum. Oke, kita bahas satu persatu. Next. Guru sebagai penghukum sering menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Nah ini guru yang menjalankan kode penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih jalan lagi. Ya boleh yang sering memberikan hukuman. Bukan berbeda sih. Energi. Fisik bukan hanya plak-plok, push up, lari, itu juga fisik. Push up, lari, mengambil sampah itu fisik. Ya. Cuma memang tangan kita jalan, tapi kan akibatnya kepada fisik. Wah, itu yang dinamakan hukuman fisik. Nah, kalau verbal, omongan, kita sering memarahi anak. Saya Alvin ya. Tapi saya ini juga cerita begini. Dulu waktu WB di kedepan saya punya murid namanya Adi Wibowo. Dengar saya Alvin. Betul. Dia sukanya jajan. Masalah bisa, isbat apa ya? Membaca tidak bisa. Nulis. Sandi rumput. Ya, dia hanya lengkap. Sandi rumput. Terus juga mengganggu temannya. Yang saya lakukan apa? Saya tuh sering duduk berdua dengan dia, si Adi ini. Itu bareng ngobrol dengan dia, bisa kayak dia sih. Mengapa di rumah dia tinggal hanya sama kakaknya, tidak ada yang mengawasi, orang tua itu. Oh gitu. Lama saya dekati terus, itu sering duduk bareng berdua di konten kelas. Pengen caranya belum sama cara cukup. Tak seperti itu kan, bisa mengajar. Kemudian akhirnya dia berusaha, terus alhamdulillah dia bisa naik tunan dengan syarat itu. Nah, yang saya lakukan itu merupakan model pembelajaran diferensiasi. Nanti setelah ini akan ada lagi tentang pembelajaran diferensiasi. Alvin menguasai, betul. tapi dia itu tidak mau diam, dan kalau semuanya diam, dia harus membuat satu yang Betul sekali. Hiper ya, hiperaktif ya. tapi memang ternyata dari belakangnya kan punya adik berlebih itu si Alvin, jadi memang dia kurang perhatian dari orang tuanya. Dan orang tuanya kalau kita bilang sama
misalkan ada selama dulu di kelas 3 itu hampir ada 5 orang tua murid yang datang dan semuanya Pak mau job ini langsung Alvin, nggak mau sama saya itu nggak mau Pak. Iya, Pak mau ini langsung Alvin, tapi kan nggak boleh ya Bu, harus melalui saya juga kayak gitu. Oh iya, hiperaktif ya. Hiper. Sebenarnya pengen diperhatikan proses. Ini tak rasa dalam ketika mereka membuat sebuah ulang, mereka ingin mendapatkan perhatian dari si guru tersebut. Sastri meneji, arwah guru dan ayam. Coba sih, ya. Sering jagung bareng kalau Alvin. Itu misalnya apa sih Vin? Nah, oh, Dan itu nanti kayaknya akan berlangsung sampai kelas-kelas berikutnya. oke. Lo penasaran lo kan lagi nih? Aku penasaran Alvin ya. Ya. Oke, next. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, itu beriman yes. Ketika kita menghadapi seorang murid, seorang siswa yang bermasalah, kita sih menggunakan kata-kata yang menyentuh hati. Jadi biasanya apa? Jadi tidak bagaimana? Ya, si anak agar merasa bersalah. Saya paling kecewa dengan apa yang kamu lakukan seperti ini. Sampai terjebak saya. Iya. Sampai si siswa merasa salah sendiri. Inilah guru positif sebagai pembuat merasa bersalah. Yaitu berdasarkan membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Yang ketiga yaitu guru posisinya sebagai teman. Ini unik. Ya, guru pada sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, pada sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang sering melakukan guru sebagai teman dengan siswa. Ya. Di sini baik jika hasilnya baik. Akan tidak baik jika hasilnya malah membuat siswa apa ya namanya terlalu dekat, terlalu menganggap guru sebagai teman. Contoh saja ini, kita kalau kabut ya kan, yang mana kalau saya ada yang apa? Saya sering menggunakan posisi sebagai teman. Ada yang menghasilkan sebuah positif, ada juga yang menghasilkan hasilnya negatif. Hasilnya positif itu seperti apa? Saya lebih mudah mengontrol mereka. Mereka tidak takut dengan apa yang saya minta, apa yang saya suruh, apa yang harus mereka lakukan. Itu hasil positifnya. Hasil negatifnya apa? Siswa sering merangkul guru. Kalau sedang berjalan, siswa mendapati guru kemudian merangkul. Itu kan hasilnya yang menurut saya negatif. Karena apa? Ya, waduh lagi kebun. Aduh, itu ya antara positif dan negatifnya. Tapi kalau saya timbang lebih banyak positifnya, why not? Ayo kita lakukan. Tuh, ya. Sebagai teman, jadi kayak ngobrol enak dengan mereka. Terus saya, bersihkan ini masuk ke dunia mereka. Itu akan lebih mudah mengontrol mereka. Itu menurut saya. Next, yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau
Jadi kita berbicara atas perilaku murid. Perilaku berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi pada awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa, kita tinggal memantau nih bagaimana perilaku siswa. Nah, jika ada perilaku siswa yang melenceng dari kesepakatan, kita sebagai pemantau bisa memberikan sanksi kepada mereka sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, pada kondisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, di sini guru sebagai manajer juga menuntut agar siswa menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, menjadi manajer bagi dirinya sendiri, manusia yang merdeka. Kata kuncinya di situ. Maksudnya bagaimana Robi? Manusia yang merdeka. Apakah bebas? Karena jelek? Atau yang bagaimana? Merdeka. Merdeka ya manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri mungkin. Betul sekali, manusia yang dapat memerintah dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Itulah manusia merdeka, bukan merdeka yang bebas melakukan apapun, namun manusia yang dapat mengontrol dirinya sendiri, membangun kesadaran sendiri untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan. Itulah manusia merdeka. Nah, jika kita bisa membentuk manusia yang seperti ini, wah luar biasa berarti kita itu. Ya kan? Siswa tanpa kita suruh, tanpa kita perintah, mereka sadar untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya, termasuk bernalar. Berarti ini penalaran yang tinggi, luar biasa. Kenapa ini kayak karakter bernalar, kritis, profil belajar Pancasila. Akhirnya mau mulai ya. Iya. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Menurut Pak Jenengan, apa posisi yang sebaiknya guru ambil ketika menghadapi sebuah masalah? Posisinya, tadi kan ada 5 posisi kontrol tuh. Yang pertama pembutuh, pembuat merasa bersalah, yang 3 teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Ya. Kira-kira yang mana? Manajer? Nah, bisa. Bisa semua. Akan lebih baik jika bisa membangun kesadaran siswa. Betul sekali, seneng ya kayaknya. Yakin, yuk bareng-bareng. Ayo ya. Next. Nah, di sini ketika panjenengan memilih manajerial, posisi yang paling tepat, ada yang namanya segitiga restitusi. Bukan prostitusi ya, tapi restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yo, next. Segitiga restitusi yaitu 3 langkah dalam mendisiplinkan siswa dengan cara yang positif. Ya, pada layar Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Langkah yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next, kita bahas satu persatu.
Nah, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bicara nanti ke primer. Ketika sedang emosional, mereka tidak mampu menggunakan bagian otak yang rasional, tidak bisa berpikir rasional. Nah, pada bagian menstabilkan identitas ini, jadi guru ini, saya memberi contoh saja. Saya menghadapi sebuah permasalahan dengan siswa. Ada siswa saya yang mengalami permasalahan. Dia melakukan sebuah kenakalan. Kemudian dia pasti merasa takut. Saya panggil siswa tersebut. Kemudian saya bertanya ini, kenapa kok kamu melakukan hal itu? Karena setiap perilaku pasti mempunyai sebuah apa? Setiap perilaku pasti mempunyai sebuah alasan. Sebab atau alasan, nah, kita tanyakan dulu alasannya kenapa sih kamu melakukan hal itu. Misalnya gini, Pak. Oh, wajar. Setiap anak pasti pernah melakukan hal tersebut. Nah, itu yang namanya menstabilkan. Gawe adem atine bocah intine. Tidak selalu merasa bersalah. Ngadem atine, oh berarti sudah wajar. Apa yang kamu lakukan juga namanya anak-anak tapi masih belajar. Nah, mereka kan, oh iya, kedik hatinya. Orang rasa pedih, tidak merasa takut. Nah, setelah perasaan siswa stabil, barulah kita memvalidasi tindakan yang salah pada siswa yang berperilaku. Nah, di sini guru bertanya, nah, menurutmu apa yang kamu lakukan itu salah atau betul? Nah, biarkan siswa untuk berpendapat sendiri, mengadili diri sendiri, salah Pak. Nah, setelah siswa mengaku salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu itu merasa salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, jadi siswa menemukan solusinya sendiri, Bapak Ibu. Tidak melulu dari gurunya yang memberikan solusi. Inilah tujuan dari manusia merdeka. Siswa tersebut mampu berpikir, menentukan apa yang menjadi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Ini nggak sih, ya. Kita usahakan menggunakan segitiga restitusi setiap kali menghadapi permasalahan kepada siswa kita. Bapak Ibu, itu takoni alon-alon. Insya Allah siswa bisa diajak ngobrol. Oke, lanjut. Nah, muara dari semua ini yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang berorientasi pada cara menuntun murid dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Next, nah, untuk mewujudkan budaya positif, maka seorang guru perlu memiliki nilai-nilai sebagai berikut, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Saya kira bisa mengartikan makna-makna masing-masing ya, Ibu, insya Allah. Nah, selain itu juga guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Unik nih. Pemimpin pembelajaran itu yang seperti apa? Ya.
pemimpin pembelajaran itu yang seperti apa sih? Guru harus mampu memanajerial di kelasnya. Tuh pemimpin pembelajaran. Jadi keseluruhannya dimanage dengan baik. Dengan catatan harus tetap berpihak kepada siswa. Ini kuncinya. Yang kedua, coach bagi rekan guru. Ya. Coach berarti sebagai pembimbing atau pelatih bagi rekan guru yang lain. Kalau ada rekan guru yang tidak bisa, ya kita saling membantu. Yang kedua, mendorong kolaborasi, dan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Ya iyalah, ya. Tuh makanya jangan pelit berbagi ilmu. Kalau ada yang teman yang membutuhkan, ya direwani, dibantu semuanya. Gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya yaitu guru hebat mampu membawa perubahan yang positif baik bagi diri sendiri, orang lain dan sekolahnya. Nah ini ya, membawa perubahan yang positif bagi diri sendiri, orang lain dan sekolahnya. Itulah guru hebat. Oke, Ibu. Salah satu perubahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu terwujudnya budaya positif di sekolah. Dengan mengarah akhir adalah pendidikan yang berpihak kepada siswa atau murid. Dengan prakarsa perubahan berperan pada prinsip inquiry apresiatif dan tahapan bekerja. Yang saya ingin bahas soal ini. Tapi nanti panjang lebar waktu ngantar. Cukup sampai ini saja nanti pada lain kesempatan. Inquiry apresiatif itu apa? Tahapan bekerja itu apa? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, inilah kesimpulan dari pertemuan diseminasi kita. Ini Bapak Ibu, mari kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan disiplin positif kepada anak-anak didik kita agar menjadi lebih baik lagi dan lebih unggul daripada sekolah-sekolah yang lain. Ya, semangat komando 2 itu yang utama. Akhir kata dari saya, ya, guru hebat adalah guru yang memberikan kebebasan berpikir kepada murid. Guru yang dirindukan kehadirannya oleh murid dan guru yang mampu menciptakan karakter budi pekerti yang luhur bagi muridnya. Dan yang terakhir yaitu merdeka itu indah, merdeka itu nyaman, merdeka itu selamat, merdeka itu bahagia. Merdeka. Dan yang akhir kata matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.